Wacana kebijakan full day school timbulkan polemik. Bukan saja siswa, tenaga pengajar hingga kesiapan sarana dan prasarana sekolah juga harus disiapkan. Kalau saya mewakili teman-teman saya juga yang ibu-ibu banyaknya nggak setuju karena kan kalau misalnya alasannya karakter anak itu nggak hanya dibentuk di sekolah tapi di rumah dan itu tugas orang tua. Kalau saya sih setuju-setuju aja, cuman ya itu tergantung programnya. Programnya di sekolah kayaknya misalkan seperti apa, biar orang tua sendiri bisa mantau gitu. Menurut saya setuju, bagus kalau tambahannya itu waktu tambahannya itu dipakai untuk ekstrakurikuler. Karena di zaman sekarang ini anak kita akan bersaing dengan negara-negara maju ya di luar negeri. Jadi anak itu harus diberikan ekstra tambahan dalam pendidikannya. Kontra. Karena yaitu waktu bertemu sama anak makin berkurang. Dan anak tuh sebenarnya Senin sampai Jumat waktunya sudah full kan di sekolah. Kalau ditambah full lagi tuh ya makin menyita waktu. Belum 1 bulan menjabat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi wacanakan kebijakan full day school bagi siswa SD dan SMP, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun siswa tak berarti harus belajar seharian di kelas. Para siswa diarahkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berbagai alasan jadi pertimbangan dilontarkan wacana ini, mulai dari menekan angka kekerasan terhadap anak di luar jam sekolah hingga menyiapkan generasi muda yang punya daya saing tinggi. Meski bertujuan baik, tidak sedikit sekolah dasar di Bandung yang menolak wacana ini. Salah satunya Sekolah Dasar Percontohan Negeri Sabang, Bandung. Bukan saja siswa yang harus siap, sistem kegiatan belajar mengajar di sekolah ini juga harus diubah agar bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang paling penting, menyiapkan tenaga pengajar. Pasti ada perubahan, karena sesuai dengan kan strukturnya kan harus dirubah juga. Gitu. Posisinya kan biasa sampai jam 12, ya setengah 1 misalkan ya, sekarang harus sampai jam 4. Nah itu pasti ada perubahan. Kekhawatiran juga datang dari SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki menjadi alasan. SMP Yayasan Atikan Sunda harus berbagi kelas dengan SMA Yayasan Atikan Sunda yang mulai sekolah pukul 12.10 siang hingga setengah 6 sore. Jika wacana ini terrealisasi, Yayasan Atikan Sunda harus menyiapkan lokasi baru untuk siswa SMA Yayasan Atikan Sunda. Hal inilah yang memberatkan pihak sekolah karena biaya operasional sekolah pun sudah pasti akan bertambah. Kekhawatirannya justru kalau tidak dipikirkan matang-matang oleh pemerintah, jangan-jangan ini hanya gebrakan saja dengan pergantian Bapak Menteri begitu. Yang ditakutkannya itu adalah kami dari pihak praktisi ataupun anak didik menjadi kelinci percobaan lah begitu. Satu saat mungkin akan berubah lagi, belum juga selesai, kemudian berubah lagi. Jadi tidak jelas lah gitu. Wacana full day school butuh kajian mendalam dan persiapan matang. Perbedaan kultur di setiap daerah harus dijadikan pertimbangan penerapan sistem ini. Jangan sampai kebijakan full day school mengabaikan hak-hak anak. Pelaksanaan sekolah bermain atau keberadaan di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu kan terkesan memaksa anak hanya berada pada satu lingkungan tertentu saja gitu. Mereka tidak mendapat variasi lingkungan yang lain. Nah, bagaimana mereka mau membangun pengalaman kalau memang lingkungan pergaulan mereka sendiri terbatas dan temannya cuma itu aja gitu kan. Jadi kurang kaya juga si anak ini jadinya, dan itu juga tidak istilahnya tidak sesuai kalau kita mau mengacu kepada pembentukan karakter anak. Saat ini wacana full day school masih dalam tahap sosialisasi. Pemerintah masih mengkaji dan menguji sekaligus menerima masukan dari masyarakat terkait hal ini. Jika ditemukan banyak kelemahan, kebijakan full day school tidak akan diterapkan. Desi Juliani, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.